ke gereja hari Minggu itu bersyukur kepada Tuhan. Di dalam ucapan syukur itu ada berkat Tuhan. Jadi makanya datang hari Minggu itu ke gereja semangat, saya mau bersyukur kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu malas-malasan ke gereja, artinya kita tidak memprioritaskan Tuhan. Bagaimana Tuhan akan memprioritaskan Tuhan? Kita kalau kita tidak pernah memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Jika ada sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan, lebih baik kita mengambil langkah drastis untuk menghindarinya. Sebagaimana Yesus Kristus berbicara secara hiperbolis, perumpamaan. Kalau matamu menyesatkan, congkel aja. Daripada kamu masuk neraka dengan dua mata, lebih baik satu mata tidak utuh masuk ke dalam surga. Kalau tanganmu menyesatkan, potong aja. Lebih baik nggak utuh masuk ke surga. Itu perumpamaan, bukan berarti potong tangannya lah biar masuk surga, bukan gitu maksudnya. Tapi kita harus melakukan suatu tindakan radikal kalau kita merasa, wah ini udah nggak bisa ini, udah nggak nyaman ini, udah mengganggu ini, gitu loh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dulu saya ingat banget Jadi itu anak kami yang nomor 3 waktu masih SMA, dia lebih memilih untuk nggak ikut kegiatan hari Minggu, lebih memilih dimarahin sama gurunya daripada dia nggak ke gereja. Jadi hari Minggu itu sekolah, kalau sekolah negeri itu sering bikin kegiatan hari Minggu dan hari Sabtu. Nah dulu waktu SMA jadi milih lebih baik nilainya jelek daripada dia nggak ke gereja. Akhirnya dia milih ke gereja. Tapi lihat pergaulan kuliahnya udah mulai membawa dia berpikir yang lain. Akhirnya ke gereja nggak penting. Ketika kita berpikir gereja nggak penting, artinya kita berpikir saya nggak penting lah mengucap syukur sebenarnya sama Tuhan. Lebih dalam lagi artinya saya tidak peduli, Tuhan bukan prioritas saya. Prioritas saya itu weekend itu poya-poya dan habiskan waktu untuk tidur. Karena Senin sampai Jumat saya kerja, cari duit. Tapi ingat Bapak Ibu, Amsal itu bilang, jerih payah tidak menjadikan kamu kaya. Yang membuat hidup kita sejahtera itu berkat Tuhan. Amin. Setuju Pak Weli? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hati kita harus dijaga bersih. Ini ada gambar gitu, seorang pelukis ketika dia mau bikin lukisan itu, kanvasnya itu pasti dia bersihin dulu, dibersih rapi, baru dia akan menghasilkan sebuah lukisan yang bagus. Bapak Ibu kalau ingin hidup kita berjalan dengan baik di hadapan Tuhan, ikuti cara yang baru yang Tuhan tunjukkan. Pertama-tama jaga hati dan jaga pikiran. Hidup kita perlu dijaga tetap murni agar karya Tuhan dapat terpancar melalui kita. Bapak Ibu, bagaimana kalau hati kita kotor? Firman Tuhan Yesus pernah bilang gini, firman itu seperti orang menabur benih. Ada yang menabur benih jatuhnya di jalan, di batu-batu. Ada benih yang jatuhnya di tanah yang kering, di mana ada semak duri. Ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Kalau hati kita nggak bersih, kalau hati kita nggak kita jaga murni, kalau pikiran kita tidak kita jaga bersih, maka kita sama seperti ketika dengerin firman Tuhan itu sama seperti benih yang ditabur di pinggiran jalan. Ketika ada angin dia tersapu bersih. Kita nggak bertumbuh, kita akhirnya makin hari makin jauh dari Tuhan. Seperti setan itu yang mencoba meruntuhkan kita, menjauhkan kita, menyesatkan kita. Karena pengenalan akan Tuhan semakin menjauh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi hal kedua, jadi jagalah hatimu tetap murni. Jagalah pikiranmu tetap bersih, agar engkau bisa melihat Tuhan. Hal yang ketiga, hiduplah di dalam kebenaran dan integritas. Ini yang disampaikan di dalam bacaan kita tadi pasal ayat 33 sampai 37. Di ayat 37 dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Karena apa yang lebih dari itu asalnya dari si jahat. Jadi
Akhirnya gini dong, iya dong Pak Yan, kalau saya bohong itu bukan dari saya, itu dari si jahat. Enggak begitu Bapak Ibu. Niat di yang pertama, niat di hati. Ingat Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul Bapak Ibu. Ketika orang-orang pada masa itu membawa persembahan kepada Rasul ke bait suci untuk pekerjaan Rasul-Rasul untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terus Ananias dan Safira berniat juga, hatinya tergerak, lalu dia jual tanah dan mempersembahkan hasil jual tanahnya itu ke bait suci dan meletakkannya di bawah kaki Rasul-Rasul. Lalu Rasul Petrus bertanya, apakah ini semua? Iseng juga sih Rasul Paulus aja gitu. Orang ngasih persembahan ya terserah, kasih aja, kenapa harus ditanya? Apakah ini semua persembahan hasil penjualan? Iya semuanya. Dan akhirnya mati. Lalu nggak lama si Safira datang. Ananias itu laki-laki, bukan perempuan, suaminya. Lalu istrinya Safira datang. Apakah yang dikatakan suamimu itu benar? Dia bilang iya benar. Sesungguhnya orang yang mengantarkan suamimu belum kembali dan dia akan membawa engkau juga bersama-sama. Dan akhirnya mati juga. Puji Tuhan zaman sekarang kalau kita bohong nggak langsung mati ya. Gitu. Bersyukur Bapak Ibu, karena kita hidup di dalam masa anugerah. Tapi jangan abaikan itu. Kalau engkau membiarkan dirimu biasa berbohong, lama-lama hatimu itu keras seperti Firaun, yang gak peduli lagi sama Tuhan, yang merasa gak butuh lagi Tuhan. Dan akhirnya kita terjerumus dan jadi rumpon. Tahu rumpon ya kan? Itu yang ada di laut kan? Firaun dan pasukannya mati di laut. Makanya laut mati namanya. Tuhan Yesus menekankan pentingnya integritas. Iya katakan ya, tidak katakan tidak. Orang percaya dipanggil untuk berkata benar tanpa perlu menambahkan sumpah atau janji. Sumpah gitu kan, sumpah kalau gitu, orang yang Betawi bilang kalau ngomong sumpah, nggak perlu Bapak Ibu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu hanya perlu mengatakan ya atau tidak. Kalau tidak, nggak, kalau sungguh sumpah deh. Sumpah, Tuhan saksi saya, nggak perlu Bapak Ibu. Kalau orang udah ngomong kayak gitu, pasti itu bohong gitu. Kebenaran dan kejujuran adalah dasar dari karakter orang yang menjadi warga kerajaan surga. Latih. Nah, untuk jujur itu juga belajarlah, dilatih. Untuk bisa iya itu dilatih. Bapak Ibu kadang-kadang zaman sekarang ya kan, kebenaran itu bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi kebenaran itu berdasarkan suara orang banyak. Kebenaran itu berdasarkan suara orang banyak. Kita dihakimi karena suara orang banyak. Yesus disalibkan karena suara orang banyak. Jadi zaman sekarang juga begitu, kebenaran itu tergantung suara orang banyak. Tapi kita sebagai orang percaya, warga kerajaan surga, Tuhan meminta kita untuk memiliki integritas yang tinggi. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, nggak sesuai dengan hati nurani saya, jangan lakukan. Daripada itu membuat saya tidak bisa masuk surga, kalau daripada itu menghambat saya untuk bertemu dengan Tuhan, lebih baik saya tidak lakukan. Karena kebenaran dan kejujuran itu menjadi modal. Dan sekali lagi Bapak Ibu, orang jujur, orang yang memiliki integritas, dimanapun dia ada, dia pasti bisa dipercaya. Jujur dan dapat dipercaya. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan. Itu integritas. Hindari manipulasi dalam berbicara, berdalih-dalih, manjang-manjangin omongan, berjanji, bersumpah hanya untuk keuntungan, bukan demi kebenaran. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang teman sejati adalah mereka yang berkata, yang perkataannya dapat diandalkan, dapat dipegang. Kalau udah ngomong sumpah jangan dipercaya deh. Sumpah masih mendingan kayak orang Muslim, insya Allah gitu. Jadi kalau dia nggak menepati janji yang